Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini adalah Persib Day teman-teman. Nanti malam pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat ada laga kandang Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di pekan ke-21 tentu saja. Nah, ini akan menjadi menarik teman-teman karena ada beberapa kejutan yang memang dijanjikan oleh kedua tim baik Persib Bandung maupun PSM Makassar. Kalau dari Persib Bandung, Igor Tolik yang memang akan menjadi pelatih kepala sehari gitu menggantikan Bojan Hodak yang terkena akumulasi kartu, dan juga ya di sana Igor Tolik sudah melatih beberapa set piece katanya yang memang akan menjadi senjata Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Di antaranya juga ya Persib Bandung diharapkan tidak banyak kehilangan bola sehingga bisa mengalirkan taktik dan strategi skema permainan yang sudah dirancang dengan Bojan Hodak juga tentu saja. Namun ya saat ini Bojan Hodak atau nanti malam Bojan Hodak akan menonton di bangku VIP dengan bobotoh yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi ya ini ada satu perbedaan, namun ya dari segi permainan sudah dirancang seminggu ini kata Bojan Hodak, dan juga sampai tadi malam memang masih ada beberapa skema dan taktik yang terus diberikan pemahaman kepada pemain Persib gitu ya teman-teman. Nah, ini juga sambil nunggu aja gitu, sambil nunggu pertandingan nanti malam ini juga kita akan ngasih informasi yang mungkin berguna buat teman-teman bobotoh, apalagi untuk penukaran tiket. Yang pertama, ini penukaran tiket akan dibuka pukul 8 pagi baik di Denja Saang maupun di Summarecon Mall gitu. Jadi dipersiapkan saja biar tidak lama. Ini sambil ngantri sebelum sampai ke loket tiket di depannya, itu siapkan saja KTP dan juga aplikasi dari Persib Apps-nya gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk saran saya biar tidak menghambat yang lainnya, biar cepat gitu ya. Kalau di Denja Saang ini agak sedikit susah sinyal teman-teman. Baik waktu itu saya pakainya Telkomsel ya, nggak tahu kalau untuk provider lain, tapi sepertinya agak sama. Jadi kalau untuk di Denja Saang ini ketika membuka download dari Persib Apps, download tiket maksudnya tiketnya ini agak sedikit bermasalah. Nah teman-teman, mendingan dari rumah dulu saja itu download, di screenshot gitu ya, di screenshot baru yang penting tuh kelihatan barcode-nya teman-teman. Nah, ini nanti fungsinya biar untuk mesin scannernya membaca. Nah, tapi kalau sampai ke Denja Saang baik-baik saja tidak masalah gitu ya, tapi ketika ada beberapa kejadian memang termasuk kemarin saya pun begitu ya, ketika di download jadi lama loadingnya tuh, memang sinyalnya agak susah gitu di situ. Jadi ya mau nggak mau saya tunjukin untuk yang screenshotannya di scan bisa gitu. Nah, ini untuk tips gitu ya biar teman-teman juga nggak lama ngantri, dan kasihan buat teman-teman yang ngantri di belakang. Biasanya kalau yang ngantri panjang tuh di bagian timur teman-teman, selatan dan utara itu relatif masih lenggang gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang pertanyaan pertama untuk tiket, masalah tiket gitu kan, kenapa tiket Persib Bandung tidak dijual lagi dan masih dibatasi gitu ya. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu bahwa ada SOP lama yang sedang dirubah oleh manajemen sekarang agar bisa lebih enakan gitu ya ke depannya. Nah, ini salah satunya masalah pertiketan, dari mulai jumlah kuota juga ini sedang diusahakan ke depan-depannya ini lebih banyak lagi, tidak dibatasi gitu ya. Dan ini juga dibatasi kan tahun kapan ya, saya pernah bahas tahun kemarin mungkin ya. Nah, ini mungkin banyak teman-teman bobotoh yang baru. Jadi gini teman-teman, kenapa tiket itu dibatasi? Yang pertama, memang ada konsolidasi dengan pihak keamanan atau pihak kepolisian dengan rincian, katakanlah pihak kepolisian berapa ribu, itu ya jumlah penontonnya harus sekian gitu teman-teman. Jadi ada
naonnya istilahnya tuh ya, ada sinkronisasi lah, misalkan 10.000 penonton ya pihak kepolisiannya 1.000 gitu, 20.000 penonton pihak kepolisian 2.000 ya, katakanlah gitulah ya secara kasarnya. Nah ini ya kenapa sekarang hanya ditarget 20.000 penonton saja ya, walaupun nanti ada lebih-lebih lah gitu ya teman-teman. Nah ini juga 20.000 tiket ini memang sudah sold out gitu, memang betul, tapi ya ada beberapa rinciannya yang teman-teman juga harus ketahui di sini teman-teman. Jadi 20.000 tiket ini, katakanlah 2.000 ini untuk pihak keamanan. Pihak keamanan juga termasuk steward gitu ya, dan ya pokoknya keamanan lah di stadion itu, baik di ring 4, ring 3, ring 2, ring 1 itu kan harus semuanya pakai tiket gelang juga. Nah ini sudah dialokasikan gitu, jadi mengurangi jatah tiket buat penonton umum. 20.000 itu katakanlah 2.000 untuk keamanan, 1.000 untuk ya tamu undangan, VIP, tamu prioritas gitu ya, ya macam-macam lah. Itu juga kan bisa ya ngerti sama atau tahu lah siapa yang diundang, keluarga pemain juga butuh tiket gitu ya. Nah itu dimasukkan kepada kuota teman-teman. Jadi 2.000 keamanan, 1.000 untuk tamu VIP, tamu undangan, prioritas dan lain sebagainya. Lalu juga 2.000 tiket misalkan dialokasikan untuk pemegang paspor Planet Persib, lalu juga untuk membership biru, membership putih gitu ya. Lalu ada sebagian lagi sisa 15.000, katakan 15.000 ini yang untuk di Persib Apps berapa yang harus di share di Brimo, di aplikasi Brimo juga berapa. Nah ini ada hitungannya sendiri teman-teman. Jadi ya nggak berasa gitu ya, tiket sekian ribu habis, namun ya kan rinciannya begitu. Coba aja sekarang teman-teman beli di Persib Apps itu untuk beli ya untuk daftar bundling gitu, atau beli seluruh tiket untuk laga kandang Persib Bandung di putaran kedua ini pasti dapat gitu, karena itu sudah dialokasikan gitu tiket-tiketnya. Nah ini yang memang sedang diubah SOP-nya lah oleh manajemen sekarang. Apakah nanti ditambah atau bagaimana ya, kita tunggu dulu saja. Tapi ya sekali lagi kita syukuri saja, alhamdulillah teman-teman, GBLA nanti malam penuh gitu ya, walaupun masih pasti ada yang nyinyir kok walaupun penuh tiket sold out masih sepi-sepi atau masih kosong-kosong, ya biarin aja lah, karena pihak manajemen Persib juga ingin adanya kenyamanan gitu ya teman-teman. Baik, lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh membawa rokok ke stadion atau tidak Kang? Kemarin ada yang nanya gitu ya. Nah ini kalau saran saya sebetulnya jangan bawa rokok gitu ya, karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, banyak teteh-teteh nuga rilis gitu ya. Jadi ya kalau bisa jangan merokok di stadion, karena stadion lain apalagi sudah melarang rokok. Sebetulnya Persib Bandung juga untuk keamanannya dari mulai steward itu sudah diarahkan untuk merazia rokok gitu ya teman-teman. Tapi ya ada saja gitu ya yang lolos. Jadi begini, kalau ini saya tidak menyarankan, lebih baik tidak membawa rokok gitu ya. Tapi kalaupun memang ya tidak bisa lepas dari rokok, teman-teman bisa membawa tuh ketengan saja. Jadi sebelum masuk gate pemeriksaan itu bungkusnya dikeluarin dulu aja, di saku kanan misalkan tilu batang, saku kiri tilu, saku celana gitu ya. Nah ini dibagi-bagi saja, tapi biasanya kalau bawa satu bungkus itu yang kena tuh satu bungkus gitu. Jadi ya lebih baik ketengan saja, atau ya lebih baik jangan dibawa gitu ya, karena masih banyak anak-anak. Tapi kalau melihat situasi dan kondisi di tribun VIP sudah alhamdulillah sudah banyak yang memang tidak bebas asap rokok gitu ya, yang masih banyak kayak di selatan, utara, apalagi timur itu masih ada gitu. Jadi ya ini mah dikondisikan masing-masing saja lah teman-teman. Kalau bisa ya jangan, kalau memang mau bawa ya di keteng-keteng saja lah, jangan bawa satu satu bungkus gitu ya. Dan korek api juga sebetulnya dilarang, tapi
entah kenapa masih bisa lolos gitu. Ada beberapa penjaga mungkin yang cuma meriksa lolos, tapi tidak secara detail gitu ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa saja Kang pemain yang tidak bisa bermain atau yang cedera atau yang terkena akumulasi kartu? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada pemain yang terkena akumulasi kartu, jadi semua pemain terbaik dari Igor Tolik gitu ya saat ini, karena Igor Tolik yang menjadi pelatih kepala hari ini itu semuanya bisa bermain, termasuk ya Dimas Derajat katanya yang sudah baru pulih dari cedera engkelnya gitu ya, dan yang masih mengkhawatirkan adalah DDS atau David da Silva. Tapi informasi terakhir yang saya terima tadi malam itu akan dimasukkan DSP katanya. Kalau DDS ya entah nanti mau dimasukkan di menit berapa, yang penting ya masuk katanya di DSP untuk DDS gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang Castaner kemungkinan akan dipasang entah dari awal atau bagaimana. Kalau tidak ada DDS ya mungkin dari awal dengan Tyrone Del Pino gitu ya teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya, nah ini menarik teman-teman. Kang, kan Bojan Hodak tidak bisa bermain, tidak bisa mendampingi tim di samping lapangan katanya. Apakah dia bisa berikan instruksi atau tidak teman-teman? Nah ini ya sebetulnya kalau instruksi kepada pemain ya bisa, asal jejorokan di tribun, kalau itu pun kedengar. Kalau enggak ya biasa nanti kata Igor Tolik adalah alat komunikasi katanya yang memang ya itu tidak menyalahi aturan, entah itu lewat telepon atau ya alat-alat yang lain lah, itu bisa katanya dilakukan tidak menyalahi aturan. Dan juga ketika rehat turun minum itu tidak boleh ya Bojan nyamperin ke ruang pemain gitu untuk ke locker room, itu tidak boleh. Jadi sudah harus full diam di bangku penonton gitu teman-teman. Jadi memang Bojan Hodak istilahnya tuh ya sudah nonton, menyaksikan di bangku VIP, tidak boleh turun ke locker room dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah ini yang mudah-mudahan lebih tahu juga ya, karena di peraturan kemarin untuk di pasal dan ayat-ayatnya juga sudah dijabarkan bahwa ya pelatih yang terkena akumulasi kartu tidak boleh menghadiri konferensi pers, dan juga setelah pertandingan itu tidak boleh ada wawancara dengan media katanya gitu teman-teman. Baik, yang terakhir atau cukup sekian dulu aja ya, karena mungkin durasinya udah kepanjangan dan juga udah harus tukerin tiket dulu teman-teman, makanya ini buru-buru ditungguin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.